Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on mata kuliah pemrograman jaringan satu. Hmm, di sini ada komponen wajib video, yaitu yang pertama demonstrasi dan validasi teknis. Mahasiswa menjalankan lab demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essentials 2. Lalu yang kedua ada refleksi dan tantangan. Pada bagian ini, mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang pertama, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Lalu yang kedua, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Lalu ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan satu. Oke, yang pertama kita akan em, menjelaskan dulu pada bagian A. Oke, di sini kita akan mulai dari sini, Big 1. Oke, kita buka slide-nya. Nah, di sini Introduction to Version Control Git and GitHub. Oke, yang pertama di sini ada version control system. Eh, Version control system itu adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Lalu, version control system juga membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Lalu, keuntungan menggunakan version control system ini yaitu mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan atau kembali ke versi sebelum terjadi perubahan, lalu pemantauan riwayat perubahan file, dan penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Lalu di sini ada eh, Git. Git ini adalah salah satu version control system yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git dikenal juga dengan Distribute Revision Control, eh, virtual version control system terdistribusi, artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Oke, lalu kita lanjut. Nah, di sini ada repository. Repository itu adalah merupakan istilah yang digunakan untuk directory proyek yang menggunakan Git. Lalu di sini juga ada cara untuk membuat sebuah repository di lokal komputer kita. Nah, lalu di sini ada commit the first change. Nah, di sini ada git add. Git add itu untuk eh, apa ya? Mm, Untuk menandai setelah kita mengedit file, sebuah file, kita lakukan git add untuk menandai. Lalu untuk mengubah statusnya menjadi committed, itu kita menggunakan perintah git commit. Jadi perintahnya itu adalah git commit min m, lalu kita tambahkan deskripsi perubahan yang kita mau. Lalu di sini juga ada git log. Nah, git log ini untuk ya, menampilkan riwayat perubahan yang telah kita lakukan pada lokal di sini ya. Lalu ada git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Itu fungsinya git tag ini seperti bookmark pada buku atau penanda. Nah, untuk
perintah membuat git tag itu adalah git tag lalu nama tag yang akan kita buat. Nah, di sini ada hmm, git remote local repository. Nah, jadi saat kita akan mengupload semua perubahan dari local repository kita ke repository GitHub, kita harus melakukan remote terlebih dahulu. Jadi, perintah untuk remote itu adalah git remote add GitHub, lalu kita taruh link GitHub repository GitHub kita. Lalu sini ada, nah sini ada cara untuk menghapus tag ke repository GitHub. Sini untuk menghapus tag yang telah kita buat itu adalah git push origin lalu nama tag yang akan kita push. Atau jika kita ingin menghapus semua tag yang kita buat, itu menggunakan perintah git push origin min text. Oke, setelah itu kita lanjut ke lab session 2. Nih, sesi praktikum ini dirancang untuk melatih ketelitian dalam menulis kode Python yang standar, bersih, dan profesional. Mahasiswa akan belajar menerapkan standar gaya penulisan PEP8, menggunakan alat bantu Flag 8 serta mendalami filosofi desain of Python. Oke, kita buka. Salah. Lab session 2. Nah, design of Python. Jadi, design of Python itu adalah filosofi ya, filosofi penulisan kode pada Python. Oke, di sini ada PEP1, PEP Purpose and Guidelines. Nah, itu merupakan kumpulan pedoman, best practice, deskripsi fitur, dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Ada 3 jenis PEP. Yang pertama ada standar tracks. PEP menjalankan fitur dan implementasi Python yang baru. Lalu ada information PEP menjelaskan isu-isu pada rancangan Python, termasuk menyediakan pedoman penulisan dan informasi pada komunitas Python. Lalu yang tiga ada proses, itu menjelaskan berbagai jenis proses yang ada pada Python. Oke, lalu sini ada PEP 20, Design of Python. Design of Python terdiri dari 19 kata mutiara ya. Di sini. Nah, ini. Ini. Lalu Design of Python yang ditulis oleh tim Peters pada tahun 1999 dan menjadi PEP 20 di tahun 2004. Nah, lalu di sini ada contoh dari PEP 20 atau Design of Python. Sini ada yang peduli dengan estetika adalah manusia bukan komputer. Program yang ditulis dengan indah tidak hanya menyenangkan untuk dibaca, tetapi juga lebih mudah dibaca atau readable. Nah, di sini juga ada contoh ya penulisan program yang salah dan penulisan program yang benar sesuai dengan Zen of Python. Nah, lalu kita lanjut. Nah, di sini ada PEP8, Code Style Guide. PEP8 merupakan salah satu PEP terpenting
eh, dan mastered oleh setiap programmer Python profesional. Nah, di sini pada Web 8 ini, nah di sini ada contoh dari Web 8 yaitu code layout indentation. Jadi indentasi spasi yang terletak di depan sebuah baris kode horizontal white space berperan untuk mengelompokkan code statement. Ada dua aturan sederhana saat penulisan program, menggunakan 4 spasi per indentasi level dan menggunakan spasi bukan tab. Eh, Kita boleh menggunakan tab untuk menjaga konsistensi yang sudah menggunakan tab. Eh, jadi kita boleh menggunakan tab, tetapi seluruh indentasi dari program kita itu harus menggunakan tab. Nah, sini kita mencampurkan penggunaan tab dan spasi untuk indentasi tidak diperbolehkan. Nah, jadi jika indentasi program kita dari awal menggunakan tab, sampai seterusnya kita harus menggunakan indentasi tab. Tapi jika kita menggunakan spasi, seluruh indentasi program kita harus menggunakan spasi. Oke, kita coba contohkan. Kita coba contohkan untuk memperbaiki kode yang tidak sesuai dengan Web 8. Kita buka kodenya dulu. Sampai buka soalnya dulu. Nah, nih kita akan coba memperbaiki kode ini agar sesuai dengan standar Web 8. Kita jalankan di terminal. Kita jalankan proyek 8. Nah, di sini muncul untuk bagian-bagian yang belum sesuai dengan Web 8 kan. Yang pertama ada pada baris kedua kolom ke-10. Sini itu ada missing white space around operator. Oke, yang artinya tidak ada spasi di sekitar operator. Kita coba cek di 2 kolom 10. Nah, ini. Sini kita tambahkan spasi pada sekitar operator. Lalu kita save, kita cek lagi. Nah, sudah hilang ya. Lalu kita lihat lagi pada baris 4 kolom 14. Itu sama. Sini tidak ada spasi pada sekitar operator atau tambahkan. Lalu pada kolom 7, pada baris 7 kolom 1, dua blank left. Sini kurang satu blank lines ya, karena harus 2
harus ada dua blank setiap dari hmm, kelas atau fungsi. Coba satu lagi. Lalu yang terakhir, new line at end of file. Tidak ada hmm, new line pada akhir file, kan? Lalu kita save, kita coba lagi, run back 8. Oke, di sini sudah sesuai. Sudah tidak ada salah yang muncul, berarti kode kita sudah sesuai, penulisan kode kita sudah sesuai dengan PM8. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke lab session 3. Oke, pada praktikum ini mahasiswa akan memulai tahapan awal pengembangan mini project dengan mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang berstandar industri. Oke, kita coba buka soal. Oke. Pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Environment Node. Oke. Jadi nama dari projectnya adalah Smart Environment Node Simulator. Lalu mahasiswa akan memisahkan logika utama program dengan logika pembacaan sensor ke dalam direktori package dan berkas modul yang berbeda. Selain itu, mahasiswa diwajibkan menggunakan pip untuk menginstal library eksternal guna mempercantik tampilan output program di terminal. Oke, kita coba buka shell project dari lab session 3. Oke, di sini kita membuat sebuah pembaca sensor ya, pembaca sensor suhu dan kelembapan. Di sini ada menu, yang pertama ada baca sensor suhu, yang kedua ada baca sensor kelembapan. Nah, nilai dari suhu dan kelembapan itu kita mengambil dari random. Oke, kita coba untuk baca sensor suhu. Nah, sini muncul ya untuk nilai dari suhunya yaitu 26,24. Nah, di sini saya menggunakan pip tabulet untuk membuat tampilannya ada tabel seperti ini. Lalu kita coba baca kelembapan, sama dia akan muncul hasil nilai kelembapannya. Lalu kita lanjut lagi. Lanjut ke lab session 4. Nah, pada sesi ini Anda akan mengembangkan simulator Smart Environment yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Sebuah sistem IoT yang baik harus memiliki daftar inventaris perangkat yang dikelola. Anda akan menambahkan fitur untuk mendaftarkan sensor baru, menggunakan manipulasi string, rekam seluruh jejak pembacaan lingkungan ke dalam sebuah list, dan mensimulasikan kegagalan pembacaan sensor malfungsi yang harus ditangani menggunakan exception handling (try except) agar program tetap berjalan dengan aman tanpa terhenti secara tiba-tiba atau crash. Di sini kita akan menambahkan, ya, pada program ini kita akan menambahkan fitur untuk menambahkan sensor baru. Di sini yang pertama kita akan menambahkan
Oke, kita langsung buka aja ini ya. F4. Nah, di sini kita pada season 4 kita menambahkan tambahan sensor baru dan menambahkan untuk melihat riwayat pembacaan sensor yang telah dilakukan. Oke, kita coba di sini kita satu. Lalu masukkan lokasi sensor, misalnya kamar. Nah, di sini masuk not kamar berhasil ditambahkan. Nah, sini kenapa besar? Karena di sini kita perintahkan menggunakan manipulasi string ya. Kita menggunakan perintah mm, strip strip apart untuk agar walaupun sini kita menambahkan huruf kecil, di sini dia akan tetap menjadi huruf besar. Oke, lalu kita coba baca sensor suhu. Lalu kita masukkan obatnya. Terus kita coba baca kelembapan, masukkan obatnya. Nah, lalu kita coba untuk melihat riwayat pembacaan yang telah kita lakukan. Nah, di sini muncul untuk riwayatnya yang telah kita lakukan ya. Di sini dia akan menampilkan hanya 10 riwayat terakhir dari pembacaan yang dilakukan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke lab session 5. Oke, pada sesi lab minggu 5 dan 6 merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Jika pada minggu-minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kita kini saatnya mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis objek, Object Oriented Programming atau OOP. Kita buka session 5. Nah, pada sesi ini Anda akan melakukan refactoring, restrukturisasi kode pada aplikasi simulator Anda dari paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Anda dapat mendesain sebuah blueprint kelas untuk node sensor dengan OOP data identitas sensor seperti ID dan lokasi, lalu beserta perilakunya seperti fungsi membaca suhu atau kelembapan akan dibungkus menjadi satu entitas utuh yang disebut objek. Oke, di sini kita akan menambahkan hmm, kelas dan konstruktor, lalu membuat method. Oke, kita coba buka kodenya sih ya. Di sini. Nah, di sini kita menambahkan kelas sensor node. Kita coba menambahkan kelas dan konstruktor. Oke, di sini kita menambahkan kelas dan konstruktor. Lalu kita coba langsung ke hasil programnya.
Bacakan piye. Di sini tambah sensor not baru, ada menu tambah sensor not baru, baca sensor suhu, kelembapan, lihat riwayat, dan keluar dari program. Coba tambah sensor. Lalu kita coba baca sensor suhu. Masukkan, hmm, dia akan muncul. Ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya ya. Cuman ini berbeda pada bagian kode programnya. Oke, kita lanjut lagi ke lab season 6. Oke, lab season 6. Pada sesi ini, penerapan level lanjutan dari pemrograman eh, berorientasi objek akan dilakukan pendekatan. Ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk semua perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui inheritance atau pewarisan. Jadi parent class sensor node akan dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik, yaitu temperature node dan humidity node. Oke, di sini pada lab session 6 ini kita em, membuat ini apa child class dari sensor node, yaitu ini temperature node dan humidity node. Kita coba ke sini. Hmm, oke, di sini. Nah, di sini kita membuat eh, child class dari parent class. Dan di sini parent classnya adalah sensor node dan child class dari sensor node ada temperature node dan humidity node. Oke, lalu melakukan ini inheritance atau pewarisan ya. Jadi di sini temperature node dan humidity node bisa mengambil apa sih? Hmm, bisa em, mengambil sifat ya untuk ke dari parent class-nya atau mengambil fungsi dari parent class-nya. Contohnya ini sini nih, ambil fungsi dari jadi temperature node dan humidity node bisa mengambil fungsi dari parent class-nya. Oke, kita coba ke shell programnya. Nah, di sini kita coba tambah zoom. Yes.
Nah, lalu ini si sensor sini tuh muncul, lalu kita coba untuk cek riwayat. Oke, riwayatnya juga muncul terakhir. Oke, jadi ini kurang lebih sama ya seperti sebelumnya. Untuk menunya tambah mengecek suhu, cek kelembapan, lalu baca semua. Oh, sorry, sorry. Ini sudah berbeda dari sebelumnya ya. Di sini kita em, suruh menambahkan not suhu terlebih dahulu, lalu em, kita bisa membaca sensor atau kita bisa langsung membaca suhu dan kelembapan sekaligus. Oke, kita lanjut lagi ke lab session 7. Nah, pada sesi lab 7 dan 8 merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project. Setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan Object Oriented Programming (OOP) pada minggu-minggu sebelumnya, kini saatnya mengevolusikan arsitektur tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjut Python. Oke, kita buka slide dari web season 7. Di sini ada deskripsinya itu. Pada sesi ini pemahaman terhadap konsep Python tingkat lanjut akan diuji dengan menambahkan 3 fitur baru ke dalam simulator IoT. Itu custom exception akan digunakan untuk merancang sistem deteksi dan saran, perbaikan perangkat keras, hardware remediation. Closed source akan dimanfaatkan untuk membuat fungsi pabrik kalibrasi. Yang terakhir, generators akan digunakan untuk membangun fitur pencarian anomali data, misal suhu ekstrim secara on-demand untuk menghemat alokasi memori. Oke, di sini pertama di sini kita menambahkan custom exception untuk fitur respon error perangkat. Di sini kita membuat 2 kelas baru yaitu low baterai dan sensor blockade error. Oke, kita lihat di sini. Lalu kita menambahkan untuk fitur pabrik kalibrasi sensor dan menambah generator dan iterator untuk fitur pencari data anomali data. Oke, kita coba buka kodenya. Nah, di sini kita menambahkan kelas baru itu low battery error. Nah, ini untuk exception untuk kondisi baterai lemah dan kelas sensor blockade error untuk sensor terhalang. Oke, lalu kita juga menambahkan fitur pabrik kalibrasi error. Oke, di sini untuk kalibrasi errornya. Nah, ini kita menambahkan untuk kalibrasi error dan kita menambahkan ini pilihan untuk cari anomali data. Ini untuk fungsinya. Oke, kita coba untuk menjalankan programnya.
Nah, di sini ada menu tambah not suhu, kalau ada tambah not kelembapan, baca semua sensor, lihat riwayat, dan yang baru kita tambahkan itu cari anomali data. Kita coba satu, B, nah, pilihan tidak valid. Oh, oke. Kita tambahkan not suhu satu. Nah, ya di sini notnya sudah otomatis tertambah sendiri ya, tidak perlu kita masukkan namanya lagi. Lalu dua, kita baca sensornya. Oke, baca sensor suhu 01, sukses nilai sensor mentah, lalu terapkan kalibrasi plus 2,5, lalu ada nilai akhir. Nah, lalu kita coba cari anomali data. Ini tidak belum ada, kita coba jalankan lagi. Kita cek modal data. Tunggu error nih. Ini anomalinya tidak temu-temu ya. Tidak, kita skip aja deh. Kita langsung lanjut saya ke lab session 8. Pada sesi ini, simulator IoT akan berevolusi menjadi sistem yang mampu menyimpan data secara permanen. Fitur auto save log akan diimplementasikan menggunakan Context Manager. With Open, selanjutnya fitur sistem pelaporan cepat akan dibangun dengan membaca kembali file penyimpanan tersebut, lalu mengekstraksi data-data kritis seperti anomali atau malfungsi secara instan menggunakan fungsi Lambda yang dikombinasikan dengan fitur bawaan filter. Oke, di sini kita akan menambahkan fitur autosave. Hmm, Lalu generator laporan kritis dan ya, yang pada fitur autosave kita akan melakukan modifikasi pada bagian merekam pembacaan sensor dan menggunakan text manager with open, asval, dan mode append A agar setiap baris log baru, sukses maupun error ditambahkan ke baris paling bawah pada file teks bernama sensor data logs txt tanpa menghapus riwayat audit sebelumnya. Oke, di sini pada programnya. Nah, ini untuk append-nya, lalu lagi buat sebuah metode yang bertugas membuka file sensor data log menggunakan mode read R. Oke, mode read R. Menambahkan metode mode read R di bagian ini ya.
Lalu kita coba jalankan untuk program lab session 8. Delapan 2074 P. Nah, di sini ada menu itu tambahkan node suhu, tambahan node kelembapan, batas semua sensor, riwayat, anomali data, dan sini cetak laporan sensor kritis. Oke, kita coba pilih satu, dua, kita cek suhu. Hmm, Lalu kita coba cetak laporan sensor kritis. Nah, nah, sini dia masuk ya, dan dia tetap menampilkan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Dan ini juga menyimpan pada file sensor data log txt. Kita coba buka. Nah, dia juga menyimpan di sini dan eh, dia tidak akan menghapus riwayat yang sebelumnya. Ini kita coba lagi. Cek ke 15 19. Oke, kita cek sini juga. Nah, dia tetap menyimpan. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian B, refleksi dan tantangan. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan penggunaannya dalam tugas ini. Oke, materi yang paling mengubah cara pandang saya atau paling berkesan adalah tentang fungsi dan modular programming. Jadi sebelum saya mempelajari ini, saya berpikir bahwa membuat sebuah program itu cukup hanya menggunakan satu file panjang. Tapi setelah saya memahami dan mempelajari modular programming, saya memahami bahwa program dapat dibagi menjadi beberapa fungsi agar lebih rapi dan mudah dipahami dan mudah diperbaiki saat error. Lalu yang kedua, ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester ini. Menurut saya itu ada pada bagian auto save log, karena saya sedikit mengalami kesulitan dalam menyimpan data secara otomatis ke file, karena program harus menambahkan data baru tanpa menghapus data sebelumnya. Untuk mengatasinya, saya mencoba mempelajari kembali penggunaan with open dalam Python, terutama mode A atau open, untuk menambahkan data ke file. Lalu yang terakhir adalah ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan satu. Kendala utama saya adalah saya tahu
fungsi atau kegunaan dari sebuah kode, tapi saya masih sering bingung untuk menuliskan kodenya di text editor atau saat mm, membuat sebuah program atau project. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.